Nah, ini ada tabel nilai dan frekuensi. Nah, banyak kelas, panjang kelas, dan tepi bawah kelas. Banyak kelas itu kita lihat dari sini, dari tabel yang ini ya. Nah, ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Berarti banyak kelasnya dari tabel ini adalah ada 5 kelas. Nah, ini 5 kelas. Kemudian yang kedua, panjang kelas. Panjang kelas itu berarti kita lihat dari sini. Nah, panjang kelas. Nah, 45 sampai 49 itu panjangnya berapa? Mulai dari 45 sampai 49. Berarti kan 5. Ya, kita hitung 45, 46, 47, 48 dan 49. Atau langkah yang kedua, kita bisa diambil dari sini. 50 dikurangi dengan 45 itu juga 5, berarti panjang kelasnya 5. Yang kedua adalah tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas. Nah, ini kan ada 5 kelas. Berarti Ibu contohkan di sini tepi bawah kelas 1. Nah, kalau tepi bawah kelas 1 berarti kita lihat yang bawah. Ini semuanya bawah dan ini adalah atas. Karena di sini dia tepi bawah, berarti fokus sama yang bawah. Nah, tepi bawah kelas 1, fokus di kelas 1, ini 45. Rumusnya adalah batas bawah dikurangi setengah atau dikurangi 0,5. Berarti tepi bawah kelas 1 itu adalah 45 dikurangi setengah. Itu berarti 44,5. Nah, contoh yang kedua, tepi bawah kelas 2. Tepi bawah kelas 2 berarti adalah ini kan 50. 50 dikurangi setengah, berarti 49,5. Kelas 3. Nah, kelas 3 berarti berapa kelas 3? Ini kan 55 dikurangi dengan setengah, berarti 55 dikurangi setengah adalah 54,5. Nah, itu dan seterusnya ya. Jadi tepi bawah itu caranya adalah dengan dikurangi setengah. Median data berkelompok. Kita akan menentukan median dari tabel ini. Oke, untuk median data berkelompok, langkah pertama itu adalah yang pertama kita harus menentukan jumlah dari frekuensi. Jadi kita tentukan dulu jumlah frekuensi dari tabel ini. Nah, jumlah frekuensinya berapa ini? Jadi ini N ataunya ini ada berapa nih jumlah frekuensinya? Datanya ada 4 tambah 6 tambah 10 tambah 8 tambah 2. 4 tambah 6 10, 10 tambah 10 20, 20 tambah 8 28 tambah 2 berarti 30. Nah, ini adalah N-nya adalah 30 ya. Pertama kita harus menentukan jumlah frekuensi. Setelah kita menentukan jumlah frekuensi, langkah yang kedua adalah kita menentukan kelas mediannya. Jadi kita harus menentukan kelas median. Kelas median itu caranya adalah dengan setengah N. Oke. Nah, dari tabel ini setengah N, N-nya adalah 30. Berarti setengah dari 30 adalah 15. Nah, berarti kelas mediannya itu ada di data ke-15. Ya, ada di data ke-15. Oke. Kelas pertama itu adalah datanya sampai ke 4. Kelas kedua 4 tambah 6 10. Ini baru data ke 10. Sedangkan kelas median ada di data ke-15. Nah, kita tambahkan ke kelas ketiga. 10 tambah 10 berarti 20. Di kelas 3 itu datanya sudah sampai ke data 20. Berarti kelas mediannya ada di data 15. Berarti ini kan sudah 20 nih. Berarti kelas mediannya ada di kelas ketiga. Oke, berarti kelas mediannya kelas 3. Kalau sudah ketemu kelas mediannya, maka langkah selanjutnya adalah kita menuliskan rumus median data berkelompok, yaitu ME sama dengan TP ditambah setengah N dikurangi FK dibagi F dikali P. Nah, ini kan sudah ditulis ya rumusnya pada pertemuan sebelumnya. Nah, TB itu adalah tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas mediannya kita perhatikan itu kelas 3. Berarti tepi bawah kelas 3 itu adalah 54,5. Ditambah setengah N-nya adalah 15 dikurangi FK. FK itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median.
Kelas mediannya kelas 3. Berarti kita jumlahkan kelas yang frekuensinya sebelum kelas median. Berarti kelas 1 dan kelas 2. 4 tambah 6 berarti 10. Dikurangi F. F itu adalah frekuensi kelas mediannya. Berarti kan frekuensi kelas median itu 10. Dikali panjang kelasnya adalah 5 dari tabel tersebut. Oke, jika sudah seperti ini, kita tinggal menghitungnya. Berarti ini 54,5 ditambah, kita kerjakan yang belakang dulu. 15 kurangi 10 itu adalah 5 per 10 dikali 5. Selanjutnya 54,5 ditambah 5 kali 5 adalah 25 dibagi 10 sama dengan 54,5 ditambah 25 bagi 10 itu 2,5. Kita jumlahkan 54,5 ditambah 2,5 itu adalah 57. Nah, berarti dari tabel ini mediannya adalah 57. Oke, yang kedua adalah kita akan mencari modus dari tabel yang sama ya, modus. Nah, untuk modus ini langkah pertamanya itu adalah kita harus menentukan kelas modusnya. Nah, menentukan kelas modus itu adalah dengan kita melihat frekuensi tertinggi. Oke. Kita lihat frekuensi tertinggi. Nah, dari tabel ini frekuensi tertingginya ada di, nah ini kebetulan ada di kelas ketiga juga ya. Di frekuensi 10 itu paling tinggi dari tabel. Maka kelas modusnya berarti adalah di kelas 3. Oke. Ketika kita sudah menentukan kelas modusnya, langkah yang kedua adalah kita langsung masukkan ke rumusnya, yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan P. Oke, sama dengan TB, tepi bawah kelas modus, kelas ketiga, berarti 54,5. Inilah 54,5 ditambah D1. D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus kan kelas 3 nih, frekuensinya 10 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya kan 6, berarti 10 kurangi 6. Nah, itu berarti D1-nya 10 kurangi 6 adalah 4. Dibagi di sini D1 lagi berarti 4 ditambah D2. Nah, D2 ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Kelas modusnya 10, frekuensi sesudahnya adalah 8. Nah, D2 ini berarti 10 kurangi 8. Nah, di sini D2-nya berarti 2 dikali dengan P. P itu adalah panjang kelas. Panjang kelas dari tabel ini adalah 5. Berarti di sini panjang kelasnya adalah 5. Oke, setelah itu kita tinggal menghitung. 54,5 ditambah 4 per 4 tambah 2 adalah 6 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah 4 kali 5 20 dibagi 6. Nah, 54,5 ditambah 20 dibagi 6. Oke, dapat 3 kali 6 18 kurangi 2, berarti 3,3. Nah, ini berarti 3,33. Oke, berarti dijumlahkan 54,5 3,33. Ada 3, 8, 7, 5. Berarti modusnya 57,83.